Shalom sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Terpujilah Tuhan, termulialah namanya. Kasih-Nya, penyertaan-Nya ada dalam hidup kita, di mana terbukti di minggu pagi hari yang indah ini kita masih dapat memuji Dia, menyembah Dia. Mari umat Tuhan, datanglah kepada Dia, sembahlah Dia, bahwa Dia Bapa yang mengasihi kita, bahwa Dia Bapa yang memulihkan setiap hidup kita. Dia tahu bagaimana keadaan kita. Katakanlah kepada Dia, ya Bapa, Kau Bapa yang mengasihi hidupku, Engkaulah yang mengetahui keadaanku. Terima kasih Bapa. Syukur bagimu Tuhan. Bahwa Dia sanggup memulihkan kita, bahwa rencana Tuhan itu indah bagi kita. Kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan dapat akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku.
jalannya, di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kau yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Segala hormat, terima kasih Bapa. Glory bagimu, Bapakku. Engkau segala hormat, pujian, syukur, kami memuji Engkau, kami meninggikan Engkau, Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih, Engkau Tuhanku, Engkau Rajaku, keselamatanku, kekuatanku. Terima kasih Bapa, terima kasih. Puji hormat bagimu ya Allah kami. Terima kasih Tuhan, betapa penyertaan-Mu sempurna, betapa Engkau Allah yang sungguh baik bagi kami, Allah yang menyertai hidup kami. Oh, sungguh hati kami memuji kebesaran-Mu, sungguh hidup kami meninggikan Engkau ya Allah kami. Keselamatan, pertolongan daripada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Waktu yang indah Engkau berikan bagi kami. Tolong kami. Biarlah hidup kami siap untuk memuji nama-Mu. Biarlah Engkau Allah yang hadir tengah-tengah ibadah kami. Yang menyertai mulai dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Umat-Mu dimanapun berada, Engkau Allah juga menyertai kehidupan mereka. Engkau tolong mereka. Engkau yang menolong setiap hidup mereka dimanapun berada Bapa. Puji hormat kami siap untuk memuji nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan, shalom umat Tuhan. Puji Tuhan bahwa ketika kita mengatakan kita ikut Tuhan, sesungguhnya pertolongan penyertaan Tuhan itu sempurna dan kesetiaannya itu selalu ada dalam hidup kita. Puji Tuhan, kita akan memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku. Amin. Katakan sepenuh jiwaku. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya, kau tuntun langkahku. Katakan Yesus kaulah Raja. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selalu. Katakan hanya Engkau Tuhan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Katakan tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, kau pegang hidupku. sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya, kau tuntun langkahku. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Dari kemuliaan sampai kemuliaan. Dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Puji Tuhan, kesetiaan Tuhan itu sempurna bagi kita. Amin. Terpujilah Tuhan. Betapa Tuhan itu baik dalam hidup kita. Dan sesungguhnya biarlah kehidupan kita semakin hari semakin mengikut Dia. Dan seluruh hidup kita mengikut Dia. Karena ketika kita mengikut Dia, ketenangan, kedamaian ada dalam Yesus. aku Derek Gusti, uripku tansah diberkahi, hatiku ayam tentrem, hatiku ayam tentrem, kabehku Gusti Yesus kamaringi. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti
matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan, matur nuwun. Itulah yang patut kita katakan kepada Dia. Puji Tuhan, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang membuat iman kita semakin bertumbuh dan mengenal Dia secara pribadi. Terima kasih Bapa. Jiwa kami haus akan firman-Mu. Terpuji Engkau ya Allah kami. Seperti sayang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai panah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Puji Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam hidup kami bersayang haus, rindu aliran sungai-Mu. Amin. Hatiku tak
pelayanan firman Tuhan serahkan kepada Bapak Gembala. Engkaulah Tuhan yang mengerti, yang memahami segala sisi kehidupan kami. Di sana ada banyak kekurangan dan kelemahan kami, tetapi Engkau sungguh mengerti bagaimana cara untuk menolong kami. Engkau begitu tepat memahami cara memulihkan hidup kami. Karena Engkaulah Gembala Agung pemelihara jiwa kami. Engkaulah yang telah menolong kami, menghantar kami memasuki minggu-minggu akhir pada bulan ini Tuhan. Hati kami mengucap syukur berterima kasih. Sepanjang bulan Tuhan tetap memberkati dan menolong kami. Terpujilah Tuhan, segala pujian dan syukur yang sudah kami naikkan lewat puji-pujian dan sembah kami, terimalah menjadi persembahan yang mempermuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami merenungkan firman Tuhan. Amin, amin. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Minggu dan shalom untuk kita semuanya. Pada hari ini kita bersyukur bukan hanya karena diberikan kesempatan dan kesehatan untuk bisa beribadah kepada Tuhan, tetapi hari ini spesial kita mengucap syukur bisa kembali beribadah walaupun dalam bentuk recording istilahnya ya, tetapi hari ini kita kembali menggunakan gedung gereja di hall lantai 2 ini untuk kita bisa beribadah. Satu sukacita, ucapan syukur yang patut kita naikkan kepada Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan, dan kita berdoa untuk pemerintah kita, kiranya di waktu-waktu mendatang pandemik terus bisa dikendalikan sehingga kita bisa kembali beribadah seperti biasa. Bukan hanya kami pelayan-pelayan Tuhan saja yang melayani, yang beribadah, tetapi jemaat juga sudah bisa on-site atau bisa datang beribadah ke tempat ini. Puji Tuhan. Hari ini kita akan digembalakan oleh firman Allah dari kitab Yesekiel. Barangkali memang kita tidak terlalu sering untuk membaca ayat-ayat dalam kitab Yesekiel ini karena mungkin rasa sulit memahaminya. Karena Yesekiel ini adalah kitab nubuatan yang begitu padat, yang begitu syarat dengan nubuatan-nubuatan tentang akhir zaman. Tetapi pada hari ini kita akan melihat satu bagian yang sangat penting dari kitab Yesekiel pasal yang ke-34 mengenai pribadi Allah yang menggembalakan kehidupan kita manusia. Puji Tuhan. Kita membaca Yesekiel 34 ayat yang ke-15 sampai ayat yang kalau semua kita baca sampai ayat yang ke-31, tetapi saya akan rangkumkan ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-19. Ya, ayat yang ke-15 sampai 19 saya baca, demikian firman Tuhan. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Dalam bahasa Indonesia kulindungi, tapi nanti saya akan jelaskan. Ayat yang ke-17, dan hai kamu domba-dombaku, aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Dan hai kamu domba-dombaku, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba, dan di antara domba jantan
dan kambing jantan. Apakah belum cukup bagimu bahwa kamu menghabiskan padang rumput yang terbaik? Mesti pulakah kamu injak-injak padang rumput yang lain-lain dengan kakimu? Belum cukup bahwa kamu minum air yang jernih? Mesti pulakah yang tinggal itu kamu keruhkan dengan kakimu? Apakah domba-dombaku seharusnya memakan rumput yang sudah diinjak-injak kakimu dan meminum air yang sudah dikeruhkan kakimu? Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Sampai ayat yang ke-31 jika Tuhan izinkan akan kita baca. Dari ayat yang kita baca ini menjadi muncul satu perenungan di dalam diri saya sebagai seorang hamba Tuhan. Ketika saya membaca mulai ayat yang ke-15, langsung hati saya berkata, di dalam hati saya berkata, oh Tuhan, tolong gembalakanlah kami ini. Oh Tuhan, tolong gembalakanlah hidupku ini. Karena lewat nubuatan yang disampaikan oleh Yesekiel ini mengandung satu permintaan, ya, mengandung satu pengharapan kepada Tuhan untuk pemulihan bagi Israel yang ada di pembuangan karena tidak taat nubuatan dari Yeremia yang minggu lalu saya sudah khotbahkan. Minggu lalu ratapan Yeremia itu satu paket, dan hari ini Yesekiel di dalam pembuangan, dalam rombongan pembuangan, dia mendapat penglihatan dari Tuhan. Langsung Tuhan mengatakan, aku sendiri yang akan menggembalakan. Lalu Yesekiel menulis di dalam nubuatannya, seraya saya parafrasekan, seraya saya terjemahkan untuk diri saya dan sekarang untuk sidang jemaat. Untuk kita sama-sama hari ini pada sabat ini berkata, ya Tuhan, gembalakanlah hidup kami. Ya Tuhan, gembalakanlah hidupku. Saya belum mengirim flyer di status saya, tapi sudah saya capture bagian dari naskah khotbah saya. Ini ada kira-kira 7 halaman, lalu garis besarnya saya capture, lalu saya kasih di status saya coming soon. Saya tulis coming soon. Lalu beberapa hamba Tuhan dan beberapa jemaat mengatakan, ya amin Bapak Pendeta. Ini yang harus menjadi kesepakatan kita. Sebelum saya mengungkapkan mengapa kita harus digembalakan oleh Tuhan saja, maka saya mengajak, maka saya menggugah hati kita, menggugah sidang jemaat, menggugah hati para hamba-hamba Tuhan. Ayo tergembala. Amin saudara. Tergembala. Karena istilah penggembalaan ini bukan datang dari gereja Pantekosta Tabernakel. Istilah penggembalaan ini tidak datang dari organisasi sinode gereja. Tidak datang dari pemerintah. Istilah tergembala. Istilah penggembalaan kita temukan di dalam Alkitab. Saya cukup khawatir. Ya sudah lama khawatirnya. Konsep penggembalaan akan beralih seperti ya bergereja itu hanya seperti restoran. Ya, seperti restoran yang ya kalau lagi mau makan soto, ini khasnya soto di sini. Ya, Lamongan sini. Kalau Madura di sana. Khasnya apa? Mau pengen makan bebek yang enak. Nah, depan puskesmas itu enak. Oh, yang di sebelah sini. Lah kalau nggak senang di sini ya bisa ke sana. Saya khawatir. Saya tidak sedang berbicara tentang, oh Bapak ini anti dengar khotbah orang lain. Saya dorong malah. Gini-gini saya dosen mengajar khotbah. Saya dorong, ayo belajar berkhotbah, ayo belajar dengar khotbah orang lain. Itu juga saya lakukan. Tapi saya takut kemudian bergeser konsep penggembalaan yang digembalakan oleh Tuhan di dalam satu ladang rumput yang tertentu, dalam kandang penggembalaan tertentu, itu terkikis. Itu terkikis. Bahkan seringkali menjadi
Bukan sesuatu yang penting. Tapi saya menemukan kembali pada minggu ini saudara, oleh doa-doa kita, saya menemukan saya harus berbicara kepada jemaat saya. Didengar atau didengar, pasti didengar. Amin saudara. Berikanlah hidupmu digembalakan oleh Tuhan. Amin saudara. Oleh Tuhan sendiri. Mengapa Pak Pendeta? Yang pertama di sini ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, kita harus digembalakan oleh Tuhan sendiri. Karena apa? Karena memang hanya Tuhan sendiri yang kuasa, yang mampu menggembalakan kita secara ideal. Hanya Tuhan sendiri yang mampu. Dan yang kedua, karena Tuhan sendiri yang paling tahu, yang paling mengerti tentang domba-dombanya untuk digembalakan. Nanti saya akan jelaskan, ini firman Allah sedang berbicara kepada gembala-gembala di dunia yang kacau balau. Ini berbicara tentang para gembala-gembala yang ada di dunia. Pada waktu itu gembala yang dimaksud adalah raja-raja Israel, nabi-nabi, imam-imam kepala dan sebagainya yang menjadi gembala tapi tidak melakukan fungsinya. Dan saya sedang menepuk dada saya berulang kali. Iya ya, saya lihat lagi kartu jabatan saya. Pendeta. Bahasa Inggrisnya pastor. Pastor Stephen Pandirmanurung ya. Saya lihat jabatan saya karena baru mubes, baru kan kartu jabatan saya. Jadi masih jelas. Jelas sekali pendeta. Pendeta loh Cak, pastor, gembala. Saya lihat SK saya diangkat sebagai gembala sidang. Tak dicap di stempel. Izin aku. Malu. Karena apa? Tidak mungkin bisa menggembalakan sidang jemaat seperti Tuhan menggembalakan domba-dombanya. Amin saudara. Mari kita lihat hari ini hamba Tuhan yang mendengar khotbah sidang jemaat. Mari kita sama-sama terbuka. Hari ini kita terbuka di hadapan Tuhan. Bahwa sesungguhnya memang hanya Tuhan saja yang paling ideal menggembalakan hidup kita. Mari kita lihat pada ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16 dikatakan, engkau sendiri, aku sendiri. Nah saudara perhatikan, ayat 15 saja udah langsung dibuka. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku. Saudara, ini kalimat lahir dari mana? Kenapa tiba-tiba Tuhan mengatakan aku sendiri? Kalau saya bahasa Jawa kan lebih jelas. Wes, aku sendiri. Duh, berarti kalau ada orang ngomong, yes, aku aja lah. Berarti saudara ada apa? Ayat ini muncul itu karena kekecewaan Allah. Munculnya kata aku sendiri. Itu muncul dari kegagalan para gembala-gembala Israel. Aku sendirilah yang mengambil alih, aku sendirilah yang akan menggembalakan domba-dombaku. Ini berbicara tentang bahwa selain Tuhan gagal. Gagal. Para gembala-gembala yang ada pada waktu itu mulai dari raja-raja sampai imam-imam. Semuanya gagal. Semuanya gagal. Loh kok isu Pak Stephen? Ya pasal 34 ayat 1 ini dia. Ini kegagalannya. Latar belakang mengapa Tuhan mengatakan, wes aku sendiri aja. Karena ini pasal 34 ayat yang pertama sampai ayat seterusnya di sini. Karena ini maka muncul ayat 15 itu karena ayat 1. Dan seterusnya. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hei anak manusia, hei Yesekiel, bernubuatlah melawan gembala-gembala Israel. Siapa saudara? Bernubuatlah melawan gembala-gembala Israel. Lalu terus, dan katakanlah kepada mereka, kepada gembala-gembala itu. Kalau saya tak tambah itu, gembala-gembala itu kurang ajar. Tuhan enggak. Tuhan marah tapi baik hatinya. Bernubuat melawan gembala-gembala Israel. Katakan kepada gembala-gembala itu. Beginilah firman Tuhan Allah.
Celakalah gembala-gembala Israel. Yang apa saudara? Yang menggembalakan dirinya sendiri. Bukan domba-domba yang seharusnya digembalakan oleh gembala itu. Kamu menikmati susunya. Kamu menikmati dari bulunya kamu buat pakaian. Kamu menikmati yang gemuk. Kamu sembelih. Tapi domba-domba itu sendiri tidak kamu gembalakan. Yang lemah tidak kamu kuatkan. Yang sakit tidak kamu obati. Yang luka tidak kamu balut. Yang tersesat tidak kamu bawa pulang. Yang hilang tidak kamu cari. Melainkan kamu injak-injak dengan kekerasan dan kekejaman. Dan seterusnya. Saudara lihat baik-baik. Saya menjadi sangat-sangat terpukul sekali. Walaupun ayat ini ditujukan kepada gembala-gembala di Israel. Sekali lagi saya sudah katakan. Saya tidak bisa menghapus surat keputusan. Saya diangkat sebagai gembala sidang. Mau tidak mau ayat ini berbicara tentang diri saya. Aku sendiri yang akan menggembalakan. Kalau kamu Stephen Manurung ngaco. Aku sendiri yang akan menggembalakan. Kalau kalian tidak berfungsi dengan baik. Hati saya menjadi sangat sedih sekali. Ayat itu muncul dari kekecewaan Allah. Ayat itu muncul dari kegelisahan hati Tuhan melihat umatnya. Karena para gembala tidak pernah mau tahu tentang keadaan domba-domba dan kesesatannya. Ayat 2b dikatakan tadi, mereka menggembalakan dirinya sendiri. Para gembala hanya memikirkan dirinya sendiri. Menjadi gembala yang egois, menjadi gembala yang selfish, menjadi gembala yang tidak pernah mau tahu keadaan Israel. Saudara perhatikan baik-baik. Israel sedang ada dalam pembuangan di Babel. Yesekiel termasuk salah satu tawanan yang dibawa di sana. Tapi Tuhan tunjuk Yesekiel, kamu Yesekiel harus bernubuat, kasih tahu. Para gembala-gembala itu hanya memikirkan dirinya sendiri. Para raja-raja waktu itu, para imam-imam waktu itu, para penatua-penatua Israel pada waktu itu, semuanya memikirkan dirinya sendiri. Saya langsung merenungkan diri saya. Tuhan, ampuni saya kalau saya hanya memikirkan diri saya. Ampuni saya kalau saya belum bisa berfungsi dengan istri saya sebagai gembala yang dipercayakan oleh Tuhan tidak seperti banyaknya Israel. Kita hanya ada berapa jemaat di Healing Insight? Kalau kita paling datang semuanya ya paling-paling berapa? Kalau datang semua jemaat Surabaya 300. Oh enggak sampai. Paling-paling 70 kan. Hall ini ya agak sempit-sempit sedikit. Tetapi ini kenyataan. Gembala-gembala yang ditunjuk oleh Tuhan waktu itu mereka egois. Hanya memikirkan dirinya sendiri, senang-senang sendiri. Ayat yang ketiga yang dimaksudkan mementingkan dirinya sendiri adalah hanya tahu dan mementingkan haknya daripada kewajibannya. Analogi yang dipakai di sana itu adalah memang seperti gembala beneran. Gembala domba, ada domba-domba, ada gembalanya. Perhatikan, egois yang dimaksud oleh Tuhan adalah mementingkan diri sendiri, yang dimaksud adalah mereka, para gembala hanya mengutamakan haknya daripada kewajibannya sebagai gembala. Loh maksudnya gimana Pak Pendeta? Begini, jadi wajar waktu itu para gembala yang menggembalakan domba itu wajar. Wajar bagi yang sudah dewasa itu mereka memerah susu. Mereka memanen para domba-domba kayak orang. Domba-dombanya yang sudah dewasa itu, yang sudah subur, itu kemudian ada di perah susunya lalu dijual atau diminum disebutkan.
Wajar kalau gembala-gembala yang beternak itu menggembalakan domba-dombanya dengan baik begitu. Lalu kemudian bulunya menjadi tebal dan lebat. Loh, itu wajar dipanen. Memang harus dipanen. Supaya tumbuh lagi bulunya dan sehat. Kalau saya lihat modern, peternakan yang modern, ditangkap dombanya begitu. Panen kain bulu wool begitu ya. Dipakai untuk bajunya, dipakai untuk pakaian gembala. Itu wajar. Lalu kemudian kalau dilihat ada domba yang sudah umurnya sudah cukup oke, dagingnya sudah enak, itu dipotong, disembelih, dimakan. Itu wajar. Itu wajar. Ya yang sebenarnya memang begitu. Gembala itu hidup dari ternaknya. Dari susu domba, dari bulu domba, dari daging domba. Ya memang itu wajar. Bukan sesuatu yang aneh, tetapi menjadi tidak wajar dan menjadi sangat kurang ajar. Karena apa? Para gembala-gembala ini hanya menuntut haknya. Tidak pernah menyediakan rumput yang baik, yang hijau untuk domba-dombanya. Tapi susunya diperah terus. Keluar darah katanya. Domba-dombanya menjadi kurus kering. Gembala-gembala menjadi, nanti coba lihat ya. Jangan tersinggung kita yang agak sehat-sehat. Kamu yang gemuk katanya. Nanti aku dimarahi lagi, ini body shaming gitu. Enggak, aku membaca ayat firman Tuhan. Ini sehat menurut Jepang sumo. Jadi saya sebut sehat ala Jepang gitu aja ya. Domba-dombanya kurus kering. Tapi gembala-gembala sehat-sehat ala Jepang sumo. Ini menjadi tidak wajar. Jadi wajar kalau gembala-gembala itu kerja keras. Menyediakan firman Tuhan, menyediakan rumput yang hijau. Ya wajar tuh. Jemaat diberkati Tuhan sehat-sehat, domba-domba sehat-sehat. Nanti bulunya diserahkan sendiri. Nanti air susu diberikan sendiri. Nanti dagingnya siap menjadi sacrifice, menjadi pengorbanan. Tetapi Tuhan melihat para gembala-gembala itu sudah merampok. Sudah menindas. Hati saya penuh dengan gelo begitu ya. Tuhan ampuni saya. Jangan sampai ada jemaat itu yang berpikir ya. Ada jemaat itu yang sampai berpikir. Itu jemaat itu pendeta itu menindas kita itu. Itu kemana dibikin semua persembahan yang kemarin itu. Tanya bendahara. Jangan-jangan saya lihat itu. Pak pendeta itu ukuran bajunya sudah makin sempit loh itu. Itu hati saya sedih. Hati saya menjadi sangat sedih. Jangan-jangan benar juga. Saya tidak pernah berfungsi sebagai gembala yang baik. Yang mempersiapkan rumput yang segar untuk domba-domba supaya sehat, tumbuh sehat, bulunya lebat. Dagingnya menjadi sehat, kuat. Tuhan membuat satu gambaran mengenai gembala di dunia. Gembala dengan domba-dombanya. Tetapi kesimpulan dari Tuhan, kamu perampok. Kamu gembala-gembala perampok. Kamu hanya mengambil hakmu tetapi tidak tahu kewajibanmu. Itu merampok, itu penindasan. Ini penting saudara. Kita para hamba-hamba Tuhan yang mendengarkan khotbah ini sangat penting sekali ayat ini. Dan kepada sidang jemaat juga perhatikan baik-baik. Ketika nanti saya masuk pada poin berikutnya, bagaimana supaya kamu sehat, bagaimana supaya kamu kuat, bagaimana supaya kamu bertumbuh jadi domba yang sehat. Perhatikan gembalamu yang kerja keras, perhatikan dia berbicara tentang apa untuk engkau. Di sini ada satu timbal balik yang sangat penting sekali. Ayat yang keempat, para gembala di dunia tadi itu, mereka tidak mau ambil peduli, mau domba tersesat, mau domba terluka, mau tercerai-berai, emangnya gue pikirin. Lalu kemudian saudara saya catat, benar-benar saya catat. Tuhan tidak mungkin
Perhatikan kesimpulan saya. Dari ayat-ayat yang saya lihat ini ketika Tuhan berbicara, aku sendiri yang akan jadi gembala. Yang sesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, dan seterusnya. Saya kemudian mencatat di sini. Saya menemukan tidak mungkin ada gembala sidang di dunia ini. Dan tidak mungkin ada gembala, bahkan gembala sapi domba di dunia ini yang bisa seperti ini. Maka kita harus sepakat berkata hari ini, Tuhan, hanya Engkaulah yang kuasa menggembalakan hidupku. Amin saudara. Tidak mungkin. Jangan sombong kita pendeta-pendeta, gereja besar, jemaat banyak, domba-dombanya Tuhan banyak. Lihat tuntutan dari Tuhan. Kamu tahu ndak ada di antara mereka yang sedang terluka. Masih ada yang sombong, pendeta mengatakan, aku tahu, aku memperhatikan jemaat. Sudah, berhenti. Kamu harus bilang bersama dengan saya, ndak mungkin. Ndak mungkin. Jangan berbicara jemaat yang banyak. Jemaatmu 10 orang saja dipercayakan Tuhan. Gak mungkin kamu tahu ada yang sedang luka hatinya, ada yang sedang sakit, ada yang sedang apa disebutkan di sini, ada yang tersesat pikirannya. Gak mungkin kita tahu. Tidak mungkin, sudah. Maka saya mau membawa sidang jemaat, GPT Healing Insight khususnya hari ini. Ikuti kalimat saya, Tuhan, gembalakanlah hidupku ini. Mengapa? Karena hanya Engkau yang kuasa menggembalakan hidupku. Engkau tahu kesesatanku. Engkau tahu kesakitanku. Engkau tahu siapa diriku. Pendeta Stephen Manurung harus jujur hari ini mengatakan, tidak tahu. Lalu ngapain Bapak jadi gembala? Perhatikan. Para gembala-gembala sidang, pendeta-pendeta yang ditunjuk oleh Tuhan lewat sinode-sinode itu. Mereka adalah wakil-wakilnya Tuhan. Mereka yang ditunjuk oleh Tuhan mewakili Tuhan. Tapi sesungguhnya gembalamu itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Amin saudara. Karena ketika kamu menguji para gembala itu dengan tuntutan tugas dan tanggung jawab gembala seperti ini. Yang hilang dicari, yang luka dibalut, yang lemah dikuatkan. How come? Bagaimana mungkin? Tidak mungkin saya tahu hidup kalian 24 jam di rumah. Tidak mungkin saya tahu hidup kalian 8 jam di pekerjaan. Tidak mungkin. Sudahlah, tidak mungkin. Maka lebih baik sekarang saya jujur mengatakan, saya yakin ketika saya ngomong begini, saudara tidak akan merendahkan dan menjadi tidak hormat dan menjadi kurang ajar kepada gembala sidang. Tidak mungkin. Tapi saya harus ngomong ini. Berikan dirimu digembalakan oleh Tuhan. Karena hanya Dia yang tahu di mana engkau berada sekarang. Kesesatanmu di mana saat ini. Tadi gembala-gembala yang dimaksud oleh Tuhan, raja-raja, nabi-nabi. Lihatlah raja-raja, presiden-presiden, perdana-perdana menteri di dunia ini. Ya, lihat. Bahkan mereka yang mendapat hadiah Nobel. Perhatikan. Orang hebat dapat penghargaan, presiden yang terbaik. Saya rohanikan gembala yang baik. Saya mau tanya, apakah dia tahu rakyatnya yang 100 juta katakan? Apakah dia tahu rakyatnya yang ada di pedalaman sana sedang makan atau tidak? Wow, dia sedang indah-indah saja, sedang diarak di mana-mana dan diposting di media-media sosial, di media massa mengatakan ini presiden terbaik, dapat Nobel, raja yang hebat. Sudahlah. Penilaian yang dilakukan itu penilaian yang di atas-atas saja. Tidak mungkin perfecto, tidak mungkin sempurna. Pasti. Tidak mungkin. Tidak mungkin kepuasan dari rakyat kepada satu orang presiden atau perdana menteri atau gembala atau siapa 100%, tidak mungkin. Tidak pernah kepuasan kita dapatkan 100%. Pasti. Tapi Tuhan, satu pun akan kucari. Akan kucari yang hilang satu itu. Yang 100 akan kutinggalkan, yang 99 kutinggalkan demi mencari yang satu itu. Pak Stephen Manurung,
tidak mungkin tahu. Maka paling tepat kalau saudara sidang jemaat Tuhan hari ini mengatakan, Tuhan gembalakanlah kehidupanku ini. Inilah komitmen, ya, komitmen yang luar biasa yang Tuhan katakan pada ayat yang ke-15 tadi dengan mengatakan aku sendiri yang akan menggembalakan. Wow, sesuatu yang merepotkan, sesuatu yang merugikan, sesuatu yang sering menyakiti, menjengkelkan hati Tuhan. Tuhan kita ini lihat loh. Kalau seseorang atau seekor domba atau apalah analoginya, itu orangnya menjengkelkan, suka menyakiti hati, suka ndablek, suka bandel. Menurut saudara kalimat yang paling tepat apa? Ketika dia terplecok, ketika dia tersesat, ketika dia sakit, kira-kira kita ngomong apa? Ayo, jujur aja. Nggak usah seorang jujur aja. Rasa, ayo. Coba, ketika ada orang yang bandel, nakal, atau jemaat lah yang nggak mau dengar. Kalau dia tiba-tiba ada masalah, ayo kamu bilang apa? Rasakno. Tuhan tidak. Tuhan tidak. Dia malah cari yang hilang itu akan ku cari. Kalau saya, astaga. Orang Batak bilang tarhona. Sempat-sempatnya lagi nyari orang itu. Ngurusin yang lain masih banyak kerjaan. Itulah manusia. Tapi Tuhan komitmennya adalah akan aku cari. Tapi saudara perhatikan. Kalimat ini bisa menjadi berbahaya sekali. Ketika kita salah memahami Tuhan. Ya kita yang hilang nanti kan Tuhan yang cari. Jadi kita biar aja kita mabuk-mabukan, kita biar hilang aja, nggak usah ibadah-ibadah, nggak usah ke gereja. Nanti kan Tuhan mencari. Nah di sini saya beritahu letak hubungan gembala agung itu dengan gembala yang di dunia ini. Yehezkiel disuruh berbicara. Caranya Tuhan mencari kita ini. Jangan pernah menunggu Tuhan nanti memanggil saya, Tuhan nanti mencari saya. Enggak, Tuhan menyuruh wakil-wakilnya. Tuhan menyuruh para hamba-hamba Tuhan yang ditunjuk, para pendeta-pendeta berbicara. Jadi cara Tuhan mencari yang hilang, cara Tuhan membalut yang luka, menyembuhkan yang sakit dengan cara berbicara. Kalau Tuhan sendiri yang mencari kamu, ketemu sama Tuhan. Kembali kepada Tuhan beneran loh kamu. Kalau ketemu sama Tuhan. Tiba-tiba Tuhan datang kepadamu. Marilah. Mari beneran loh. Dipanggil Tuhan. Meninggal maksud saya. Tetapi Yehezkiel. Saya mencatat. Yehezkiel ini disebut nabi banyak bangsa. Karena dia bernubuat kepada Tirus, kepada Edom, kepada Mesir, kepada Israel. Dia berbicara tentang masa depan. Lewat apa? Lewat khotbah. Lewat apa? Lewat firman Tuhan. Maka bagaimana ya Tuhan? Ya orang itu kan sudah tidak mau dengar firman Tuhan. Terus bagaimana caranya supaya dia mendengar firman Allah dan mau kembali kepada Tuhan? Tuhan akan pakai cara-cara yang lain. Tuhan akan pakai caranya. Tapi yang jelas ketika Tuhan mencari engkau yang hilang, tidak mungkin dia mendatangi kamu secara langsung. Dia akan pakai banyak hal. Dia akan pakai hamba-hamba Tuhan untuk berbicara. Yang kedua, hanya Tuhan yang bisa menggembalakan kita karena dia memang yang paling tahu segala sakit penyakit yang ada dalam diri kita. Ayat 16, yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan aku kuatkan. Oh luar biasa. Hanya Tuhan yang paling tahu. Siapa domba-dombanya yang hilang, siapa yang luka, siapa yang sedang dalam keadaan sakit. Hanya Tuhan yang tahu.
Saya catat di sini, orang yang sedang di dalam kesendirian, sedang tersesat, sedang dalam keadaan sakit, sedang dalam keadaan terluka, selalu yang terlintas dalam pikirannya adalah kalimat ini. Tidak ada yang mengerti aku. Ya, lonely, merasa sendiri, merasa sudah tidak mampu. Ini sering sekali. Tidak ada lagi yang mengerti keadaanku. Saya mau tanya kepada saudara, sebenarnya yang bikin Israel ini tersesat, yang bikin mereka terluka, yang bikin mereka sedang dalam keadaan sakit itu siapa sebenarnya? Jemaat bisa jawab. Yang membuat mereka tersesat, luka, sakit itu siapa sebenarnya? Ya mereka sendiri. Karena apa? Tidak taat kepada firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yeremia kemarin itu loh. Tidak mau dengar-dengaran. Tetapi inilah baiknya Tuhan kita. Dia tahu yang menyebabkan kita menjadi sakit, yang mengakibatkan kita menjadi terluka itu adalah diri kita sendiri. Tetapi dia masih mau datang. Untuk apa? Untuk membalut luka-lukamu. Untuk apa? Untuk memulihkan engkau. Ini benar saudara. Tidak ada yang pernah bisa tahu tentang diri kita. Oh suami saya pak. Waduh. Ya kamu mencintai suamimu. Dia lebih memperhatikan engkau daripada orang lain. Iya. Tapi yang tahu tentang dirimu tidak mungkin dia tahu. Ada banyak istri itu yang kesepian padahal suaminya ada di situ. Ada banyak suami itu yang rasa sendiri padahal ada istrinya di situ. Kenapa? Karena memang tidak mungkin manusia mengetahui keadaan kita dengan benar. Saya sudah pernah punya pengalaman, istri saya sakit telinganya. Ya, oknum, tentu ini oknum dokter ya. Saya tidak berbicara semua dokter. Ya tapi ya memang terbatas. Sakit telinganya, saya bawa ke dokter spesialis, THT. Bawa begitu masuk daftar, masuk ke dokternya seorang perempuan, oknum ya, seorang perempuan dokter THT. Begitu duduk, telinganya sakit ya, kalau dibikin menelan sakit ya, terus kalau apa dibilang lagi, kalau dikorek begitu ada rasa perih ya, oh ya sudah, ini obatnya kamu beli di apotek ya. Aku waktu itu untung pendeta ya. Untung pendeta. Karena apa? Orang belum ngomong. Sakitku gini loh, begini loh, kalau begini. Ini dia bikin simpulan-simpulan sendiri. Dia mencoba mengerti orang lain dengan ilmu pengetahuannya. Saya mau cabut sepatu sebenarnya waktu itu. Sepatu apa sendal ya. Tapi saya bilang, aku pendeta ya. 225.000, gitu aja. Wah saya emosi sekali dengan istri saya. Tapi bagaimana lagi? Memang tidak mungkin orang tahu tentang diri kita. Dia tidak mungkin tahu dan tidak mau tahu apalagi ada kepentingan-kepentingan. Tidak mungkin. Tetapi Tuhan mengerti benar. Dia tahu ada yang terluka. Dia tahu kakinya sedang tersandung. Dia tahu ada banyak orang-orang yang tertinggal di Yerusalem tidak dibawa ke pembuangan, gila semua. Banyak yang gila loh waktu itu. Bayangkan sebuah negara yang hebat adik kuasa waktu itu. Hancur lebur. Lalu semua rakyat yang sehat-sehat, yang pintar-pintar dibawa ke Babel. Banyak orang gila waktu itu. Ya saudara bisa baca dalam kitab-kitab nubuatan itu termasuk Ezekiel jadi suitan, jadi malu. Banyak orang gila, banyak orang yang putus asa, stres itu tinggal di Yerusalem. Tuhan tahu walaupun dia sadar luka itu karena kamu tidak mau melihat. Dia tahu sakitmu itu karena ketololanmu, keteledoranmu. Tetapi inilah Tuhan kita. Enggak. Hanya orang-orang yang sehat, hanya orang-orang yang kuat yang diperhatikan gembala-gembala kalian. Muncul ayat 15.
aku sendiri. Hati saya mengucap syukur. Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau mengingatkan kembali supaya saya jangan menjadi pendeta yang memandang bulu. Karena ini banyak saya dengar. Oh, kalau jemaatnya yang kaya meninggal, itu pendetanya yang menguburkan. Oh, kalau jemaatnya orang kaya, itu istri pendetanya ramah sekali. Tapi kalau orang yang miskin, orang yang susah, pengerjanya, salam itu. Kuburkan itu. Lihat itu. Saya benar-benar makin membaca ayat-ayat firman ini benar-benar berkata, ya, biarlah sidang jemaat yang tidak sangat banyak ini hanya melihat Engkau Yesus Tuhan. Biarlah aku, kata Yohanes Pembaptis, tidak apa-apa menjadi semakin kecil. Tapi biarlah Tuhan, karena memang hanya Tuhan yang bisa begini. Dia tahu persis orang-orang yang gila di Yerusalem. Dia tahu persis orang-orang yang sudah putus pengharapan mengais-ngais puing-puing di Yerusalem. Seperti kurang kerjaan. Dia tahu persis orang-orang yang berteriak-teriak di pembuangan di Babel. Pengen pulang. Dia tahu persis. Maka dia katakan, aku akan mengobati lukamu. Orang yang sudah mengalami sakit batin yang seperti ini saudara. Kalau dia pusing, oskadon tidak berfungsi. Kalau dia demam, parasetamol tidak berguna. Lalu apa Pak Pendeta? Bagaimana sekarang mengobati luka ini? Bagaimana sekarang mengobati rasa putus asa ini? Tidak ada kata yang lain saudara. Berikan dirimu mendengarkan firman dari Gembala Agung Tuhan Yesus Kristus. Hanya karena hanya itu saja yang bisa menyembuhkan engkau. Karena sakit yang disebutkan di sini tadi, luka yang disebutkan di sini bukan luka-luka di badannya. Yang sakit disebutkan di sini bukan sakit kena COVID-19. Apa Pak Pendeta? Depresi, sakit jiwa, tertekan dalam keadaan terpuruk dan kesedihan tanpa hidup yang penuh pengharapan lagi. Apa obatnya? Tidak ada yang lain saudara. Saya hanya menemukan bahwa hanya firman Tuhan yang bisa memulihkan hidupmu. Amin. Engkau yang hari-hari ini sedang tersesat, maka kembalikan hidupmu kepada Tuhan. Karena dia punya GPS, punya map kehidupan ini. Yang paling tahu jalan, yang sesat akan kucari. Karena dia paling tahu jalannya pulang. Ayo pulang kepada Yesus. Saudara yang sudah lama meninggalkan Tuhan, ayo kembali kepada Yesus. Engkau akan semakin menderita dan sakit. Ayo kembali. Engkau yang dalam keadaan sakit jiwanya, sakit batinnya, kepahitan kepada seseorang, kepahitan kepada keadaan hidup ini, hari-hari ini, ayo datang kepada tabibmu, Yesus Kristus Tuhan. Hanya dia yang bisa menyembuhkan engkau. Saya sudah sebutkan beberapa merek obat tadi, tidak bisa. Itu hanya bisa demam yang diakibatkan oleh karena infeksi, nah bisa sembuh dia. Turun nanti panasnya. Pusing-pusing karena apa? Karena masuk angin dan sebagainya. Itu kasih minyak angin, kasih bisa sembuh itu. Tapi kalau batin, kalau penderitaan seperti yang dialami oleh bangsa Israel, Tuhan katakan, bukan karena kamu dibuang itu yang membuat kamu pusing, yang membuat kamu susah. Bukan. Saya kaget. Karena ternyata Tuhan malah suruh Yeremia berdoa untuk kota di mana dia dibuang. Coba kita baca. Yeremia pasal 29 ayat yang ke-7. Yeremia pasal 29 ayat yang ke-7. Sementara pemain musik bisa mempersiapkan diri, kita nyanyikan lagu yang pertama. Yeremia pasal 29 ayat yang ke-7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan.
sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Nah saudara perhatikan. Solusinya bukan Tuhan diminta untuk bebaskan kami dari pembuangan, berikan kami kemenangan, lepaskan kami dari Babel. Bukan. Malah Tuhan suruh berdoa untuk kota di mana engkau dibuang. Karena kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraanmu juga. Dari sini ketahuan. Sakit yang diderita oleh bangsa Israel bukan karena mereka dibuang itu. Penderitaan yang sedang dialami oleh Israel bukan karena diakibatkan karena pembuangan. Karena apa dong Pak? Karena mereka sudah meninggalkan Tuhan. Saya khawatir, biar pekerjaanmu bagus, saya takut, biar kehidupanmu terlihat sukses, saya ragu kalau jiwamu tidak pernah merasa puas. Disebutkan, kamu terus minum, tapi tidak pernah kenyang. Yang saya sebutkan tadi, yang gemuk-gemuk, terus makan, terus minum, tetapi kamu tidak pernah puas. Kamu malah tanduk, malah kamu dorong domba-domba yang kurus, yang lemah itu, sehingga mereka terhilang. Jadi persoalannya adalah bukan karena keadaan yang sulit, bukan. Yang membuat jiwa kita menjadi tenang, yang membuat jiwa kita menjadi kuat kembali. Kembalilah kepada Gembala, pemelihara jiwa kita. Kembalilah kepada Tuhan Yesus yang memelihara kehidupan kita. Ada banyak orang di luar sana sukses dia, berhasil dia, tapi dia berkata, hidupku kosong. Bukan satu dua, saudara bisa cari di internet, ada begitu banyak. Jadi bukan keadaan ekonomi yang membuat kita tersesat, yang membuat kita menjadi sakit, bukan itu. Kembali kepada Tuhan. Kembali kepada Yesus pemelihara jiwa. Kita nyanyikan lagu yang awal tadi. Oh terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Hari ini kami bersyukur. Engkau paling tahu siapa kami Tuhan. Memulihkanku, hati yang baru Kau berikan. Terima kasih Tuhan. Untukku dapat melihat Rencana-Mu. Kau ada di setiap jalan-jalanku, hatiku haus dan lapar. Terima kasih Tuhan. Ya, mari jemaat katakan, hanya Engkaulah segalanya. Di dalam hidupku, Amin. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kau yang ku pandang, Kaulah yang ku pandang. ya Tuhan.
Bapa yang mengasihi. Mari jemaat datang kepadamu, kepada Tuhanmu, Gembalamu, Kau Bapa. Jika ada di antara saudara yang merasa belum tergembala, ini cara yang paling indah dari Tuhan. Sistem penggembalaan adalah cara yang paling indah menggembalakan rohanimu. Engkau terpelihara oleh karenanya. Rencanamu, haleluya, bagiku Kau ada di setiap jalan. Hatiku kuat, haus sekarang akan Engkau. Kaulah segala di dalam hidupku. Amin. Mari jemaat, angkatlah hatimu di hadapan Tuhan. Dia gembalamu yang paling tahu engkau. Kesesatanmu saat ini, luka-luka batin, luka di hatimu. Dia yang paling tahu membalut dan memulihkanmu. Datang pada Dia. Kaulah yang kupandang, oh, selama hidup mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Taruh tangan di hatimu, di hadapan Allahmu Gembalamu. Katakan, Kaulah segalanya di dalam hidup. Engkau yang sempurna, Engkau Gembala yang agung. Gembalakan kami, termasuk hidupku Tuhan. Bagianku, Kaulah yang kupandang, yang kupandang selama hidupku, selama hidupku. Terima kasih Tuhan. Mengasihimu, mengasihimu, mengasihimu. Sekali lagi kami mau mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Bapa dan Rajaku, Raja dan Gembala agungku. Engkau Tuhan penolong, Engkau Tuhan yang layak diagungkan. Haleluya. Mari Roh Kudus jamalah hati kami. Haleluya. Jamalah hati domba-dombamu. Balutlah luka-luka di hatinya. Sembuhkanlah sakit-sakit di batinnya. Arahkan kami kembali kepada penggembalaanmu Tuhan. Oh, hanya Engkau Yesusku. Haleluya.
menggembalakan kami. Kami mau Tuhan, kami mau meresponi firman-Mu. Pulihkanlah kami, pulihkanlah kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Balut luka kami dengan firman-Mu. Teguhkan iman kami dengan firman-Mu. Firman-Mu yang menggembalakan kami hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan, kita telah diberkati oleh firman Tuhan. Pengumuman untuk kita untuk ibadah hari Selasa tetap ada. Nanti mungkin masih rekaman, nanti tetap diupload di YouTube Healing Insight. Dan kedua, untuk hari Minggu masih kita melihat perkembangan ke depan, apakah masih rekaman atau sudah bisa tatap muka. Kita doakan supaya Tuhan tolong semua. Untuk sidang jemaat yang rindu ingin memberikan persembahan dalam pekerjaan Tuhan di gereja GPT Healing Insight, dapat ditransfer melalui rekening bendahara yang akan dibuat di YouTube kita. Nanti sidang jemaat bisa melihat di situ. Bagi sidang jemaat yang rindu didoakan, bisa juga disampaikan melalui grup Healing Insight ataupun diberitahukan kepada Bapak Ibu Gembala ataupun kepada saya untuk kita sama-sama berdoa. Untuk kita doakan bagi sidang jemaat. Terima kasih, itulah pengumuman bagi kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan menyanyikan pujian Kaulah Segalanya. Kaulah segalanya di dalam hidup. Doa berkat serahkan kepada Gembala. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianmu. Kau yang ku pandang, Kaulah yang ku pandang. haleluya. Selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kami aminkan pujian ini. Kami bawa bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau tolong pemerintah kami. Engkau tolong menuntaskan masa-masa pandemik yang sulit ini. Tuhan tolong gereja-gereja-Mu, sinode kami, Gereja Pantai Kosta Tabernakel, para pengurus dan seluruh hamba-hamba Tuhan, sidang jemaat-Mu dimanapun berada. Lindungi sertai, mohon berkat-Mu untuk umat-Mu yang ada di Surabaya maupun di Sedati, yang ada di panti ini Tuhan. Engkau mengasihi kami rindu minggu-minggu ke depan, kami bisa beribadah kembali. Tuhan tolong kami, beri kami waktu dan kesempatan. Dan sebentar kami akan meninggalkan tempat kami masing-masing untuk beraktivitas atau menikmati hari Sabat yang indah ini. Kiranya turunlah kasih karunia, berkat penyertaan dari Allah Tritunggal di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dialah yang memberkati engkau sekalian, menyertai kita lagi hari ini. Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Baik yang anak-anak, lanjut usia, kita semuanya pria wanita diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kita responi, Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Oh terima kasih berkat-Mu sudah kami terima Tuhan. Bapa terima
selesai. Selamat hari Minggu untuk kita semua.